Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala sayyidin anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok pemimpin sejati bagi umat Islam dan yang menjadi tauladan bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita pada zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, dengan kata lain, minaz zulumat ilan nur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh adalah salah seorang pemimpin di Yasrib pada zaman jahiliyah. Dia adalah ipar dari Abdul bin Amr bin Haram, salah seorang kepala suku di Bani Salam yang dihormati, yang disegani karena keperimanusiaannya yang sangat tinggi. Sudah menjadi kebiasaan para bangsawan jahiliyah untuk menaruh patung-patung di rumah mereka masing-masing. Patung di rumah Amr bernama Manat, terbuat dari kayu indah dan mahal harganya. Untuk perawatan patung itu, Amr terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membelikan dia wangi-wangian dan segala jenis yang khusus-khusus untuk patung tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak terasa umur Amr sudah lebih 60 tahun. Ketiga putranya, Mu'awaz, Mu'az, dan Khalad, serta istrinya Hindun beserta teman sebayanya sudah masuk Islam di tangan salah satu duta Islam. Dan Hindun yang sangat mencintai dan menghormati suaminya sangat takut kalau suaminya akan meninggal dalam keadaan yang kafir. Dan di balik itu semua, Amr juga sangat takut kalau ketiga putranya dan istrinya meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Lalu kemudian, oleh karena itu, Amr selalu berkata kepada istrinya, "Hai Hindun, jagalah ketiga putra kita, jangan sampai dia bertemu dengan orang itu." "Ya," kata Hindun, "tapi pernahkah engkau mendengar putra kita bercerita tentang orang itu? Celaka. Apakah putra kita sudah masuk agama orang itu?" "Tidak, bukan begitu. Dia hanya bercerita, dia pernah hadir di majelis orang itu dan mengingat kata-kata orang itu." Lalu kemudian Amr memerintahkan istrinya untuk memanggil anaknya, dan datanglah Mu'adz. Lalu kemudian dia bertanya, "Apa yang kau ingat dari kata-kata orang itu?" Lalu kemudian Mu'adz membacakan surah Al-Fatihah di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kemudian dia berkata, sungguh indah bacaan itu. Apakah di setiap bacaannya seperti itu? Lebih indah dari yang ini, jawab anaknya. Apakah ayah bersedia untuk balan beserta dengan orang itu? Lalu kemudian orang tua itu diam dan berkata, aku ingin bertanya kepada Manat terlebih dahulu. Lalu anaknya menjawab, apa yang bisa dilakukan oleh Manat? Bukankah dia hanya benda mati?
Bukankah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Dia hanya buatan manusia. Lalu kemudian dia berkata, aku tidak akan melakukan hal-hal di balik perintahnya Manat. Lalu kemudian anaknya dan istrinya sudah mengetahui apa isi hati suaminya dan apa isi hati ayahnya. Lalu kemudian ketiga putranya itu melakukan rencana untuk menjauhkan berhala itu di rumah-rumah mereka dan menyingkirkannya dari hadapan ayahnya. Oleh karena itu, pada malam hari ketiga putranya itu membuang berhala ayahnya di sebuah kotoran manusia. Bukan main marahnya Amr pada saat melihat keadaan berhalanya itu. Lalu kemudian dia mengangkat berhala itu dan membersihkannya, dikasihlah wangi-wangian, lalu ditaruh di tempat yang biasanya. Lalu kemudian pada malam-malam berikutnya tetap terjadi seperti itu. Anaknya tetap melakukan hal itu. Lalu habislah kesabaran Amr dan ditaruhlah pedang di leher Manat. Lalu kemudian dia berkata, hai Manat, jika kamu mempunyai kekuatan, pasti kamu bisa menjaga diri dari aniaya orang. Lalu keesokan harinya dia mendapati berhalanya sudah tidak ada di tempat biasanya, dan berhalanya itu ditemukan di tempat pembuangan kotoran dan diikatkanlah bangkai seorang, anjing di sana. Sungguh kecewa dan sedih rasa hatinya Amr pada saat melihat berhalanya seperti itu. Lalu lewatlah salah seorang teman di Madinah yang sudah memasuki Islam dan memberikan ia pencerahan agar masuk dalam Islam, dan kemudian terketuklah hati Amr pada saat itu. Dan dia sangat menyesali kesalahan dan kemusyrikannya, dan untuk menjelaskan bahwa dia Islam, dia mandi dengan sebersih-bersihnya, lalu dia sangat menyesali kesalahan dan kemusyrikan yang pernah dia lakukan. Dia akhirnya menyadari bahwa Manat tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Lalu kemudian dia sangat sedih pada waktu itu. Dia tidak mempunyai intinya dia sangat sedih dan sangat kecewa melihat keadaan berhalanya seperti itu. Hingga akhirnya dia menyadari kesalahannya. Lalu akhirnya dia mengarahkan ketiga putranya, istrinya, dan harta-hartanya kepada Islam. Lalu kemudian terjadilah perang saat itu. Dia ingin ikut tapi tidak diizinkan oleh istrinya dan Rasulullah melihat keadaannya dia yang pincang pada waktu itu. Berlalulah perang itu. Lalu kemudian datanglah perang jihad. Dia ingin sekali, tapi dilarang lagi oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku melarangku untuk melakukan kebajikan. Padahal pincangku ini demi Allah, aku ingin menggapai surganya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya, dan akhirnya dia ikut pada perang itu. Dia ada di barisan terdepan. Lalu kemudian dia menyerang musuh-musuh dan sambil berteriak, aku ingin surga, aku ingin surga. Dia berdoa sebelum berperang. Dia ingin bahwa dia harus mati syahid. Dia harus meninggal dalam keadaan syahid bersama sahabatnya Abdul bin Amr bin Haram. Dan apa yang dia pinta terjadi. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia meninggal dalam keadaan yang Masya Allah sangat. Ya, seperti itulah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jenazah Amr bin Jamuh dan Abdul bin Amr bin Haram dimakamkan di satu liang, karena semasa hidup mereka adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dan sangat mengasihi. Dan terjadilah bencana selang beberapa tahun meninggalnya Amr. Terjadilah bencana banjir di kota Madinah. Dan akhirnya putranya dan istrinya masih hidup dan memindahkan mayat ayah mereka ke tempat yang lebih layak. Lalu dibongkarkanlah mayat itu. Kemudian dia mendapati mayat ayahnya masih seperti dia sedang tertidur nyenyak dan tidak ada bekas dimakan oleh cacing sedikit pun.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan? Tidak ada kata terlambat bagi seorang pendosa jika ingin bertaubat. Belajarlah dari Amr. Dia seorang kafir. Apakah kalian tidak iri kepada mereka? Dia adalah seorang yang sangat-sangat kafir dan sangat mempercayai patung dan berhala pada saat itu. Tapi dia terketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bertaubat. Mari kita mentaati agama-agama Allah. Mari kita mentaati agama Allah dan mentaati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berikut penyampaian saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata penyampaian maupun cerita saya kali ini. Sungguh saya masih fakir ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok.